Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila pada kesempatan kali ini. Kami akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 4. Ada Aryo Bayu Aditya, ada Asyifa Murni, ada Aziz Ramdhani Mirza, ada saya Kipren Dana, ada Feby Saskia Meka, ada Intan Nia Sylvia, ada Intan Raudatul Jannah, Livia Amanda, Mailan Ardillah, Melas Sri Rahayu, Mukitul Nabila Tira, Naufal Dafa, Najlah Kaisa, dan Raudatul Asta. Kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Feby. Kepada Feby dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Feby Saskia Meka dengan NIM 24 12 9366 ingin menjabarkan materi tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai penting untuk menjaga kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila berperan dalam membentuk karakter dan arah kebijakan negara. Konsep ini mencakup kelima silanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara menghormati kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui hak asasi manusia, menghargai perbedaan, dan bersikap adil dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas perbedaan etnis, budaya, atau agama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah dan keterwakilan rakyat. Dan yang sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana hal ini menjamin keadilan sosial berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan hukum agar kesejahteraan merata. Jadi, secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai landasan moral, etika, dan politik yang mengarahkan Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi bagi segala aspek kehidupan, baik dalam pemerintah, hukum, ekonomi, maupun sosial. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan inti dan makna dari setiap silanya, sehingga relevan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia di masa kini dan masa depan. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Feby yang telah menyampaikan terkait tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Kita beralih ke pemaparan tentang penjelasan ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi negara yang akan menurut paparan beberapa ahli yang akan disampaikan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Intan Nia Sylvia dengan NIM 24129377. Baiklah, saya akan materi selanjutnya, yaitu menurut para ahli. Satu, menurut para ahli Slinger, ideologi dipahami sebagai sistem kepercayaan yang bertujuan untuk mempertahankan, membenarkan, atau mengubah suatu tatanan sosial. Alasan mengapa Pancasila dipilih sebagai sistem kepercayaan. Satu, untuk mempertahankan tatanan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi untuk menjaga keutuhan dan stabilitas sosial di Indonesia yang beragam. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat menyatukan masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Dua, pembenaran terhadap sistem pemerintah. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk membenarkan sistem pemerintah yang demokrasi, adil, dan berdasarkan hukum. Tiga, mendorong perubahan sosial. Dalam sudut pandang Selinger, ideologi juga memiliki fungsi untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang diinginkan.
Dua, menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional adalah sebuah gagasan yang dirancang untuk menciptakan kesatuan, stabilitas, dan identitas kolektif dalam suatu bangsa. Beberapa alasan Pancasila menjadi ideologi negara. Satu, sebagai simbol persatuan nasional Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bangsa. Dua, sebagai landasan proyek nasional menciptakan karya kerja untuk memungkinkan negara untuk digital, membangun identitas bangsa. Tiga, menurut Paul yaitu tentang ideologi sebagai relasi sosial. Pancasila menjadi ideologi negara karena memenuhi beberapa kriteria penting yang menjadikan mampu membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang menjemuk seperti Indonesia. Satu, ideologi sebagai alat penyatuan. Dalam konteks Pancasila, ideologi ini dirancang untuk menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Dua, norma dan prinsip menjadikan panduan. Pancasila dengan kelima silanya menjadi pedoman yang menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya kehormatan perbedaan sambil tentang menjaga keutuhan bangsa. Tiga, mencerminkan kebutuhan sosial dan politik. Pancasila muncul sebagai jawaban atas kebutuhan untuk menciptakan dasar ideologi yang dapat mengakomodasikan keberagaman Indonesia. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan. Terkait penjelasannya, kita beralih ke pemaparan tentang jenis-jenis ideologi di berbagai dunia yang akan disampaikan oleh Livia. Kepada Livia dipersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Livia Amanda dengan NIM 24059173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ideologi-ideologi dunia. Ideologi-ideologi dunia adalah kumpulan gagasan, prinsip, atau pandangan hidup yang dijadikan pedoman oleh suatu kelompok masyarakat atau negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut ini adalah beberapa ideologi dunia yang paling menonjol. Yang pertama yaitu ideologi Marxisme-Leninisme. Definisinya yaitu ideologi ini berakar dari pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang dikembangkan lebih lanjut oleh Vladimir Lenin. Marxisme-Leninisme menjadi dasar utama komunisme modern, bercirikan dengan menekankan pada perjuangan kelas untuk menghapus kesenjangan sosial, bertujuan untuk menciptakan masyarakat anti-kolonial, di mana alat-alat produksi dimiliki bersama. Kekuasaan politik dipegang oleh diktator, proletariat atau kelas pekerja sebagai transisi menuju komunisme murni. Dan yang keempat, negara memiliki peran dominan dalam mengatur ekonomi dan kehidupan sosial. Contoh negara yang menerapkan Marxisme-Leninisme ini yaitu Uni Soviet sebelum runtuh, Tiongkok, dan Kuba. Yang kedua, liberalisme adalah ideologi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pengurangan campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi, bercirikan dengan menjunjung tinggi kebebasan individu, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Pemerintah berperan sebagai pelindung hak-hak individu, bukan sebagai pengontrol kehidupan masyarakat. Pasar bebas dijunjung tinggi dengan intervensi pemerintah yang minimal dalam ekonomi, serta demokrasi dianggap sebagai sistem politik yang ideal. Contoh negara yang menerapkan liberalisme yaitu United States of America atau Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa Barat. Yang ketiga yaitu sosialisme adalah ideologi yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial melalui kepemilikan bersama atau pengelolaan kolektif atas alat produksi. Ciri-cirinya yaitu berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan. Negara memiliki peran besar dalam mengatur ekonomi dan menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat dianggap lebih penting daripada individu dengan menekankan pada kesejahteraan bersama, serta tidak selalu menghapuskan kepemilikan pribadi, tetapi membatasi penggunaannya untuk keuntungan kolektif. Contoh negara yang menerapkan ini yaitu negara-negara Skandinavia dengan pendekatan sosialisme demokratis. Kemudian keempat, kapitalisme adalah ideologi yang menekankan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pengelolaan ekonomi berdasarkan pasar bebas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama berorientasi pada keuntungan dan efisiensi ekonomi, yang kedua peran pemerintah dalam ekonomi sangat minimal, pasar bebas menentukan harga, produksi, dan distribusi,
Yang ketiga, adanya kompetisi untuk mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi. Dan yang keempat, hak milik pribadi sangat dihormati. Contoh negara yang menerapkan kapitalisme yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu, keempat ideologi ini memiliki perbedaan mendasar dalam pandangan mereka terhadap kebebasan individu, peran negara, dan pengelolaan ekonomi. Marxisme, Leninisme, dan sosialisme menekankan pada pemerataan dan peran negara yang kuat. Sementara liberalisme dan kapitalisme lebih mendukung kebebasan individu dan pasar bebas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Livia terkait penjelasannya. Selanjutnya setelah kita membahas terkait tadi konsep dan juga penjelasan terkait Pancasila sebagai ideologi sebuah negara, sebenarnya kita ingin mengetahui apa itu urgensi dari Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Saudari Nabila. Kalau tidak ada, kita bisa mungkin lanjut dulu ya sebentar. Kita eh, bahas maksudnya adalah alasan mengapa ideologi negara Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Siva. Kepada Siva dipersilakan. Baik. Kenalkan, nama saya Asifa Murni dengan NIM 24375039. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang unsur terorisme. Yang pertama yaitu beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme di antara lain yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga adalah aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar di dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain adalah terorisme narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menyalahgunakan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup negara Indonesia. Yang kedua, berpadangan dan berperedaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siva. Kita beralih ke pemahaman tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baiklah, saya Nabila Tira Rahma dengan NIM 24059181 akan membacakan materi alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur ateisme, yaitu pandangan yang menolak keberadaan Tuhan atau dewa gitu.
Terus yang kedua ada unsur individualisme, yaitu filosofi yang menekankan kebebasan dan kemandirian individu. Dan yang ketiga itu ada unsur kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi dan pasar bebas. Selanjutnya, silakan kepada moderator. Baik, kita akan beralih ke bagaimana sebuah penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Maaf moderator, Ya, itu yang di slide tadi kan ada 2 kolom, yang satu lagi itu yang bagian CIPA. ya tadi sudah disampaikan tadi. Belum, Jadi udah tadi saya dijelaskan. belum bacain yang, coba balik ke slide sebelumnya. Oke. Bentar ya. Ya. Sini. Udah, Nah, yang Biel. unsur ancaman. Yang unsur ancaman tadi. Udah, Biel. Oke nih. Udah dibacakan tadi. Oh, udah disampaikan? Ya. Oke. Oke. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya terkait penyelenggara negara untuk memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Kepada Saudari Intan, silakan waktu di tempat Maaf, dipersilakan. sebelumnya moderator, materi saya yang sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, bukan penyelenggara negara. Oke, oke. Baik. Oke. Yang materi penyelenggara di sini saya catat namanya Ale. Perkenalkan, nama saya Mugitul dengan NIM 240591, di mana saya akan menjelaskan materi tentang penyelenggaraan negara dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Di mana yang kita ketahui bahwa dalam sebuah negara itu tidak hanya ada warga negara, tetapi ada penyelenggara negara juga, seperti DPR, DPD, dan Presiden. Sistem pemerintahan yang kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami negara secara konsisten. Bahwa pelaksana ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional, seperti satu, kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing, yang artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara. Ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya sila-sila dilandaskan. Sila pertama menggambarkan pentingnya iman dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dan sila yang kedua, dan memperlakukan sesama manusia dengan adil, serta menjunjung tinggi mendorong rasa cinta tanah air dan persatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sila keempat menjelaskan tentang cara menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, sehingga suara rakyat dapat didengar dan dihargai. Dan sila kelima
mengarahkan penyelenggara negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Sebagai penyelenggara negara, pemahaman dan pelaksanaan Pancasila sangat penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ini juga mencakup upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di tingkat individu maupun masyarakat, agar cita-cita dan tujuan bangsa dapat tercapai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparannya tentang penyelenggara untuk memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya kita akan menggali sumber historis, sosiologis, dan politis terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, secara historis akan disampaikan oleh saudari Nabila, saudara Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Intan Rodatodana dengan NIM 24129378. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari zaman prakolonial hingga kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah mengalami pengaruh agama-agama lokal seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, serta paham-paham politik seperti nasionalisme, sosialisme, dan komunisme, liberalisme, dan demokrasi. Dari pengalaman sejarah tersebut, bangsa Indonesia telah mengembangkan nilai-nilai khas yang menjadi ciri khas identitasnya. Berikut sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan presiden-presiden di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini disampaikan Insinyur Soekarno dalam berbagai pidato politiknya pada kurun waktu 1945 sampai dengan 1960. Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Pada periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktek kenegaraan, sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Pada periode 1950 sampai 1959 mencampuri ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Pada periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang kedua yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintahan ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 secara umum, serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan di bidang politik, baik dalam maupun luar negeri. Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7, Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penalaran P4 melalui Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979.
Selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Megawati, yaitu menitiberatkan pemerintahnya kepada masalah ekonomi. Namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999. Namun SBY menandatangani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menginstruksikan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi, ada beberapa penguatan Pancasila. Yang pertama yaitu pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. BPIP didirikan pada tanggal 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres Nomor 7 Tahun 2018. BPIP bertugas membina nilai-nilai Pancasila di masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kelembagaan. Yang melatar belakangi dibentuknya BPIP yaitu karena kebutuhan mendesak untuk melawan radikalisme, intoleransi, dan ancaman terhadap ideologi Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Intan atas penjelasannya terkait pada peristiwa dalam sumber historisnya. Kita beralih ke dalam sumber sosiologisnya yang akan disampaikan oleh Mailan. Kepada Mailan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Mailan Ardila dengan NIM 24059174. Saya akan menjelaskan sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pendekatan sosiologis terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dapat dijelaskan dengan meninjau bagaimana Pancasila berfungsi dalam masyarakat sebagai sistem nilai, norma, dan paduan perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama menegaskan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi sosiologis dalam kehidupan sosial, sila ini berfungsi sebagai landasan moral dan etika bagi individu dan masyarakat. Setiap warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, makna sila ini mengandung prinsip bahwa manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Aplikasi sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat, sila ini berperan dalam membentuk sikap peduli terhadap hak-hak asasi manusia, memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, dan memperjuangkan keadilan sosial. Nilai-nilai ini mendorong terciptanya kesetaraan sosial dan penghargaan terhadap martabat manusia. Berikutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Makna sila ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama harus bersatu dalam kebinekaan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Aplikasi sosiologisnya yaitu sila ini menjadi landasan bagi kohesi sosial dan nasionalisme. Persatuan Indonesia merupakan kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah perbedaan serta mencegah konflik yang dapat merusak tatanan masyarakat. Semangat gotong royong dan saling menghargai. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini menegaskan pentingnya demokrasi yang berbasis musyawarah dan perwakilan. Keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama harus dilakukan melalui musyawarah yang mengedepankan kebijaksanaan dan partisipasi masyarakat. Aplikasi sosiologis sila ini mengajarkan masyarakat untuk menghormati proses pengambilan keputusan
yang melibatkan semua pihak, mendengarkan aspirasi rakyat, dan mengutamakan dialog untuk mencapai konsensus. Dalam kehidupan sosial, nilai ini mendorong praktik demokrasi yang sehat, partisipatif, dan menghargai suara minoritas. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima mencerminkan cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial di mana semua rakyat Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik. Tidak boleh ada diskriminasi atau kesenjangan yang merugikan kelompok tertentu. Aplikasi sosiologi sila ini mengajarkan pentingnya distribusi yang adil atas sumber daya, kesempatan, dan keadilan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, menghapuskan kemiskinan, dan memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Sekian penjelasan saya mengenai sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kita beranjak ke sumber Pancasila sebagai ideologi negara. Kali ini dari sisi politisnya akan disampaikan oleh Mela. Kepada Mela, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya materi. Perkenalkan, nama saya Mela Sri Rahayu dengan NIM 24059175. Saya akan membacakan materi tentang sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, kita diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang berbentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu, sila ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, diwujudkan dalam bentuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, diwujudkan dalam bentuk mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki akar yang kuat dalam sumber-sumber politik yang terbentuk melalui konsensus dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Berikut ada beberapa aspek dari sumber politis Pancasila. Yang pertama yaitu peran sidang BPUPKI dan PPKI. Sidang BPUPKI dan Panitia 9 memainkan peran kunci dalam merumuskan Pancasila. Pada sidang BPUPKI, Soekarno menekankan kepentingan Pancasila sebagai pandangan dunia yang harus diadopsi oleh bangsa Indonesia untuk mengarahkan pembangunan dan kehidupan bernegara. Hasil dari sidang ini kemudian dilaksanakan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1985. Kemudian yaitu pengembangan nilai Pancasila. Seiring waktu, nilai-nilai Pancasila terus berkembang dan diadaptasi dalam konteks sosial dan politik Indonesia. Di era reformasi ini, Pancasila kembali diangkat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan negara dan pembangunan nasional untuk menekankan fungsinya sebagai landasan konstitusional dan etis bagi perilaku aparatur negara serta warga negara. Sekian materi yang saya sampaikan. Tadi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya terkait tadi ada 3 sumber Pancasila sebagai ideologi negara dari historis maupun sosiologis serta politis. Selanjutnya kita beralih ke argumen bagaimana tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Najla, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Askan. Pada pemateri dipersilakan. Biar aku bacain dulu. Maaf, sepertinya Najilanya tidak ada moderator. Baik, boleh dilanjutkan saja. Bacakan aja kalau bilang.
Eh, Bapak dan baik, saya bacakan. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Raudatul Aska dengan NIM 2436928, Prodi Ilmu Hukum. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. eh, Unsur unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya meliputi yang pertama pertarungan ideologis antara Uni Soviet dan Amerika pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya Uni Soviet sebagai negara yang kuat dan akhirnya Amerika menjadi satu-satunya negara terkuat. Yang kedua yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya sumber daya alam, meningkatnya bertambahnya penduduk dan meningkatnya eh, dan perkembangan atau kemajuan teknologi sehingga kebutuhan dunia semakin meningkat dan dilakukannya penggunaan alam secara berlebihan atau semakin meningkat dan digunakan secara masif atau berlebihan sehingga menimbulkan terjadinya gempa, bencana alam, serta longsor, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa yang melahirkan kebijakan politik, di mana pergantian rezim ini dijadikan sebagai faktor internal terhadap ideologi negara, yaitu karena yang pertama penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh rezim tersebut atau penguasa tersebut. Yang kedua yaitu kebijakan politik yang lebih cenderung kepada kelompok-kelompok yang lebih berkuasa. Kemudian bangsa yang merasa terabaikan dan masuknya ideologi-ideologi yang baru. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Kesimpulannya di sini jelas bahwa ini merupakan faktor eksternal dan internalnya dikarenakan Pancasila sudah menyalahi adanya Pancasila sebagai ideologi negara, di mana terjadinya kerusakan alam serta hal-hal seperti korupsi itu bertentangan dengan sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan serta orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan orang lain, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri atau yang disebut dengan egois. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas di sini tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab karena hanya mementingkan diri sendiri. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dapat rusak hanya karena masalah yang disebut ya masalah tersebut seperti korupsi tersebut. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini jelas kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jika penguasanya tersebut korupsi, maka bagaimana untuk kepemimpinan selanjutnya? Kemudian yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika adanya korupsi, kerusakan alam, tidak adil dong bahwa kita sebagai generasi yang menikmati sumber daya alam dan generasi setelah kita tidak menikmatinya lagi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih berdasarkan penjelasannya tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya kita beralih ke dinamika apa saja yang terjadi ketika Pancasila menjadi sebagai ideologi negara yang akan dijelaskan oleh Dava dan akan dilanjutkan juga oleh saya sendiri. Pada Dava dipersilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Novel Dapam Sadik dengan NIM 240599186. Saya akan menjelaskan tentang argumen dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat, melampaui DAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4 pada masa Soeharto ini. Pada masa Soeharto ini pula ideologi 134 Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewancanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Selanjutnya berikan pada moderator. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti yang dijelaskan di tantangan Pancasila sebagai ideologi negara sebelumnya, bahwa banyak faktor yang mempengaruhi bahwa Pancasila tidak berjalan mulus semestinya di negara kita karena ada berbagai faktor. Betul seperti disampaikan bahwa ada pergantian kepemimpinan, sistem pemerintahan yang berbeda di tiap tahunnya dari tahun ketika kita merdeka sampai sekarang di 2024. Banyak sekali perubahan yang terjadi, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang terjadi yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan lain juga ada juga pada tahun 1965 kita tahu ada salah satu kejadian yang cukup mencekam bagi negara kita, yang membawa paham komunis baru ke dalam negara kita, itu juga mempengaruhi sedikit banyaknya kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara tidaklah berjalan dengan mulus semestinya, tapi banyak ancaman-ancaman, banyak faktor-faktor dan gangguan-gangguan yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara. Kita beralih ke materi selanjutnya terkait tentang esensi dan juga urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang akan dijelaskan oleh Aziz dan juga Aryo. Pada Aziz dan Aryo dipersilakan. Izin Pak Moderator, ini Aziz duluan apa saya duluan? Soalnya saya kebagiannya yang nomor 2 ya. Boleh, tergantung bagiannya saja. Nah, berarti Aziz duluan. Boleh. Baik, silahkan kepada rekan Aziz. Rekan Aziz. Rekan Aziz di sana. Ya, bentar ya. Oke, saya persilahkan kepada rekan Aziz. Mungkin Saudara Aryo boleh memulai saja dulu. Aryo. Baik, kalau seperti itu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aryo Bayu Aditya dengan NIM 2433. Yo, boleh duluan yo. Jaringan yo. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya di sini urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah pentingnya Pancasila sebagai pedoman pandangan hidup dan pemersatu bangsa. Pancasila itu sebagai landasan untuk semua aspek, mulai dari kehidupan bermasyarakat hingga hak asasi manusia. Dalam perannya secara konkret, Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama,
yaitu ada ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Maksudnya adalah di sini Pancasila berperan sebagai satu acuan berkehidupan dalam bangsa, baik itu dalam peraturan undang-undang sampai pelaksanaannya pada masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua, yaitu ada ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, dalam hal ini dimaksudkan Pancasila diistilahkan sebagai filter karena tidak semua budaya atau perlakuan orang lain itu sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini kita ambil sebagai contoh yaitu menormalisasi kehidupan yang terlalu bebas atau western. Sebenarnya tidak ada salahnya kita menerapkan kehidupan western, tetapi kembali lagi pada materi tadi, yaitu Pancasila sebagai filter dalam tanda kutip. Maka kita harus pilih yang baik dan memilah mana yang buruk. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya uraikan dari penjelasan urgensi Pancasila. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Aziz, silakan dilanjutkan tentang esensi dari Pancasila. Aziz. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Mirza dengan NIM 24338036. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara adalah bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara atau sistem nilai, melainkan juga sebagai panduan hidup, prinsip dan tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran sentral dalam pembentukan struktur sosial, politik, dan ekonomi negara, serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Adapun beberapa aspek hakikat Pancasila. Yang pertama yaitu adalah panduan nilai dan moral bangsa. Yang kedua, filosofi dan dasar filosofis negara. Yang ketiga itu sebagai pemersatu keberagaman. Keempat, ideologi yang terbuka dan dinamis. Yang kelima itu ada landasan hukum dan kebijakan. Keenam, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Di sini dalam dimensi realitas, Pancasila sebagai ideologi negara ini merujuk pada kenyataan atau kondisi di mana Pancasila diterapkan dan dihidupkan dalam kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Dimensi ini pun mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar individu atau antar kelompok maupun negara dengan rakyatnya. Dimensi realitas ini mencakup sejauh mana Pancasila mampu mewujudkan tujuan-tujuan sosial, politik, ekonomi. Yang kedua ada dimensi idealis. Dimensi idealis ini adalah dimensi idealis ini mengacu pada tujuan luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Pada dimensi ini menggambarkan nilai-nilai dan aspirasi yang diinginkan oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Di sini juga ada dimensi fleksibilitas, yaitu dimensi fleksibilitas Pancasila itu merujuk pada kemajuan Pancasila sebagai ideologi negara untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Fleksibel ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang tetap dan tidak berubah, ia tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi yang dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait esensi hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, saya kembalikan kepada moderator, Bapak Eki. Terima kasih Bapak Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aziz telah menjelaskan terkait tentang esensi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, itu dia penjelasan dari kami kelompok 4 terkait tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kami dari kelompok 4 undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Kami kelompok 4 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.